Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Masih mikirin aja, Bu. Malam hari raya, Laila. Dengarlah suara takbir itu bersambut-sambutan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Mengapa ibu mesti memikirkan orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita? Aku merasa ia masih mengingat kita, Laila. Wati kemana, Bu? Wati keluar, pergi menghantarkan jahitan. Sebenarnya ibu mau bilang kalau penghasilanku tidak cukup untuk kita sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan amaran itu, Bu? Wati nampaknya belum mau bersuami, Laila. Tetapi orang tua dari pihak lelaki itu terus saja mendesak ibu. Memangnya mengapa, Bu? Uang mereka banyak. Uang, Laila. Maaf, Bu. Aku tidak bermaksud menjual adikku sendiri. Aku jadi mata duitan. Mungkin ini karena nasibku yang penuh dengan penderitaan. Ayahmu itu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan harta yang sangat banyak. Mewah saat kami menikah dulu. Tetapi kemudian seperti pohon yang ditiup angin kencang, pohonnya gugur karena uang, Laila. Tidak, aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikku menikah dengan seorang hartawan. Tidak, cukup aku saja sendiri. Wati mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti itu. Mesti. Ini semua karena ulah ayah hingga Wati sudah mengalami penderitaan sejak kecil. Wati sudah merasakan pahit gitunya hidup. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini tanggung jawabku sebagai anak pertama. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Andai saja aku punya uang 1 juta. Aku sudah bahagia kalau kau bahagia, Laila. Karena kehidupanku bersuami tidak baik benar. Sewaktu ayah pergi pada malam hari raya itu, tak tahu aku apa yang harus aku lakukan. Tetapi Bagus lambat pulang hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya bulan depan ia naik gaji. Wah, benar, Bu. Bagus, orang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa menyekolahkannya hingga lanjut. Tapi aku yakin kalau Bagus mau berusaha lebih keras lagi, aku yakin dia akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Pada malam hari raya sewaktu ia pergi, ku peluk kalian anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Biarkan saja yang sudah berlalu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama kamu dulu, Bu? Mbak? Tidak. Agak lambat hari ini, Gus. Kau berbuka puasa di mana tadi? Bagus kerja lembur, Bu. Tadi Bagus sudah berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat biaya pernikahan Wati nanti. Mana dia, Bu? Menghantarkan jahitan. Mbak, ada kabar aneh nih. Tadi aku bertemu orang tua yang serupa betul dengan ayah. Begitu? Iya, waktu Kak Tirto berbelanja di sentral, dia berhadapan dengan orang tua kira-kira berumur 60 tahun. Katanya orang tua itu serupa betul dengan Raden Saleh. Tidak mungkin dia ada di sini. Tapi kata orang, dia ada di Singapura, Bu. Iya, tapi sudah 20 tahun yang lalu. Karena kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kehidupannya juga sangat mewah. Selama hari raya ini, libur berapa hari, Bagus? 2 hari, Mbak. Apa Mbak masih ingat dengan lupa ayah? Tidak ingat lagi ya? Bukannya waktu itu Mbak sudah berumur 8 tahun, sedangkan aku lahir saja belum. Sudah lama aku paksa untuk melupakannya, jadi sudah tidak ingat. Jam berapa ini? Seharusnya Wati sudah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semua?
Laila? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Waktu aku lewat di situ tadi, Mbak Laila, dengarlah dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, melihat-lihat ke rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Apa? Orang tua? Bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tak bisa kelihatan. Tapi cukup tinggi seperti yang Ah, coba kulihat. Siapa, Bos? Tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya ia berlalu dulu itu. Mungkin Sudahlah, Bu. Biarkan saja yang sudah berlalu itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nyonya Saleh? astagfirullah, itu suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang. Ini, kakak ini Saleh, engkau ke Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. 20 tahun perceraian merubah wajahku Tini. Ya, aku berubah. Ini anak-anak kita. Ya, mereka memang anak-anak kita dan tentunya lebih besar dari ayahnya. Mari duduk. Apa aku boleh duduk? Silakan duduk, ayah. Tentu saja. Ayahmu pulang, Nak. Ayah, aku Wati ayah. Nanti kau sudah besar sekarang, Nak. Waktu ayah pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan itu, siapakah Tuhan itu? Ayah, aku bagus, ayah. Bagus. Kau tampan sekali, Nak. Sama seperti ayah di masa muda dulu. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan. 10 tahun, aku menjadi seorang saudagar kaya di Singapura. Tapi malang nasibku. Semua toko itu hangus terbakar. Saham-sahamku merosot semua. Tetapi di hari itu, aku menginginkan keluargaku, istriku, anak-anakku seperti mengharapkan kasihku. Laila, tolong ambilkan ayah air. Hanya engkau yang tidak. Laila, ayahmu ini yang berbicara. Sudah semestinya engkau gembira, Nak. Sudah semestinya ayah kembali bertemu dengan anak-anaknya yang sudah lama tidak berjumpa. Kalau Laila tak mau, Wati, maukah kau ambilkan ayah air, Nak? Baik ayah. Wati! Kapan kau punya seorang ayah? Laila! Kami tidak punya seorang ayah. Kalau kami mempunyai seorang ayah, lalu untuk apa kami balik tulang selama ini? Menjadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam sungai. Untung ibu cepat sadar. Kalau kami mempunyai seorang ayah, lalu untuk apa aku menjadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak punya seorang ayah. Kami hidup dengan penuh kesengsaraan. Tidak ada kebahagiaan pun sedikit. Dan kau, Wati, lupakah engkau yang dulu menangis karena tidak bisa membeli boneka seperti kawan-kawanmu? Kau ke sekolah dengan penuh pakaian yang robek sana sini. Itu semua karena ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Kalau kami mempunyai seorang ayah, lalu untuk apa kami hidup melarat selama ini? Tapi Mbak, jika ibu saja bisa memaafkan ayah, mengapa kita tidak, Mbak? Mengapa? Bagaimanapun juga, ibu adalah istri ayah. Dahulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena kelaparan, kedinginan, dan juga penyakitan. Dan ibu bilang, ini semua karena ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu, aku menjadi budak orang, dan ibu menjadi budak cuci pakaian kotor orang lain. Tapi, aku
neraka. Bahkan dia pergi dengan meninggalkan hutang yang sangat banyak. Sampai-sampai tabunganku yang ibu simpan ikut hilang juga bersama ayah yang meninggal itu. Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kalau memang kami mempunyai seorang ayah, maka ayah itulah yang menjadi musuh terbesarku. Lihat Mbak, ayah sudah tak hidup Mbak Laila. Wati, sering benar kau ucapkan kata ayah pada orang tua yang tidak berguna itu. Hanya karena dia orang tua, lalu masuk ke dalam rumah kita dan mengaku sebagai ayah kita. Padahal kita tidak tahu apakah benar yang di hadapanmu itu seorang ayahmu. Mbak, kita darah daging ayah sendiri Mbak. Mau bagaimanapun buruknya ayah, kita yang harus merawatnya Mbak. Laila, berani betul kau berkata seperti itu kepada ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung? Laila yang dulu memang punya ayah kandung, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Laila yang sekarang adalah Laila yang dibentuk oleh diri Laila sendiri. Aku hidup dengan tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Aku hidup dengan merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa. Karena itu, aku datang untuk memperbaiki kesalahan. Aku datang untuk menebus dosa-dosaku. Tapi benar kata Laila, aku adalah orang tua yang tidak bisa. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat Laila, ayahmu ini yang dahulunya seorang saudagar kaya, yang mempunyai uang berjuta-juta, kau usir mentah-mentah ayah kandungmu ini. Baiklah, aku akan pergi. Tunggu dulu, Ayah. Jika Mbak Laila tidak mau menerima ayah, biar aku saja yang menerima ayah. Aku tak peduli apapun yang terjadi. Bagus, apa pernah kau menerima pertolongan dari dia? Dahulu, aku pernah dipukul, ditendang, bahkan dilempar. Tapi sebiji kuaci pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Mbak. Jangan kau bela dia. Ingat siapa yang membesarkanmu. Apa? Aku yang membesarkanmu. Dari penghasilanku menjadi buruh dan kacung suruhan. Engkau menyakiti hati ibu Mbak Laila. Kau ikut pula bela-bela dia. Sedangkan untukmu, aku juga yang bertindak menjadi ayahmu selama ini. Kalian memang tidak pernah merasakan pahit getirnya hidup tanpa seorang ayah. Baiklah, demi saudara-saudaraku, aku tidak ingin melihat mereka menderita seperti ini. Aku mengerti. Jika aku kembali, aku hanya akan merusak kebahagiaan kalian. Baiklah, aku akan pergi. Ayah, 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 Malam hari raya, ia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang ditiup angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Mbak Laila, kenapa Mbak tidak bisa memaafkan ayah? Besok sudah hari raya Mbak. Harusnya kita saling maafkan, bukannya seperti ini. Sekarang, apa Mbak tahu kemana ayah? Kemana Mbak? Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, Mbak suruh dia pergi. Dia ayah kita, Mbak. Ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Kenapa hanya aku yang disalahkan? Sudah lama aku paksa untuk melupakannya. Sekarang kalian pilih dia atau aku. Tidak, aku akan panggil kembali ayah. Ayahku pulang, ayahku pulang, ayahku bagus kembali. Ayah manakah? Mana ayahmu? Hanya kopiah dan sandal. Bagus. Di mana kau dapatkan sandal dan kopiah itu? Di bawah lampu dekat jembatan.